Selamat datang di Penny Voice. Kisah bermula di sekolah SMA khusus laki-laki. Di tengah pelajaran berlangsung, ada 3 murid bandel yang tidak memperhatikan sehingga mendapat hukuman. Setelah pelajaran usai, mereka menghajar teman sekelas yang sudah menertawakannya di dalam toilet. Kebetulan Jang Byung-tae ada di sana pun dianggap sudah ikut tertawa juga. Saat di kelas dirinya memang ikut tertawa, namun mengaku tidak agar tidak mendapat kekerasan. Meski begitu, tetap saja dihajar 3 murid bandel tersebut. Untuk mempermudah si Byung-tae kita panggil saja dengan sebutan Bambang. Jadi sebenarnya Bambang adalah murid cupu yang sering dipukuli para murid bandel. Impiannya hanyalah sekolah dengan damai tanpa mendapat luka lebam. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya di salah satu kos-kosan kecil. Malam itu sang ayah meminta Bambang dan ibunya segera berkemas sebab polisi telah mencari keberadaannya. Yang mana Pak Jang sering mengajar kelas menari tanpa memiliki lisensi sehingga aktivitas tersebut dianggap ilegal. Semua ini justru membuat Bambang merasa sedih. Selama ini ia telah mengamati cara para murid bandel berkelahi. Namun setelah mengetahui polanya harus pindah ke sekolah lain dan memulai semuanya lagi dari awal. Setelah melakukan perjalanan cukup jauh, tibalah di tempat tujuan. Mereka disambut Pak Pak dan akan tinggal bersebelahan, yang mana Pak Pak adalah teman ayah Bambang. Bahkan putrinya adalah teman masa kecil Bambang, di mana gadis bernama Jiyoung itu dulunya sering memukuli Bambang sampai menangis. Tapi siapa sangka pertemuan ini membuat Jiyoung merasa senang. Kebetulan seorang polisi bernama Pak Kim juga tinggal di sana. Keesokan harinya, Bambang meminta izin agar tidak usah sekolah karena terlalu sering dipukuli murid bandel. Tujuan sang ibu adalah membesarkan putranya dengan baik. Ia akan bekerja lebih keras untuk menyekolahkan Bambang dan mencari tempat tinggal yang lebih nyaman. Sang ibu meninggalkan uang untuk beli beras, lalu segera pergi bekerja sebagai pengantar Yakul. Akhirnya Bambang meminjam sepeda Jiyoung untuk pergi ke pasar. 자전거 좀 금방 빌려 탈게. Di sisi lain seorang pria bernama Jong-tae, yang mana namanya sangat mirip dengan si Bambang, tetapi memiliki kepribadian yang sangat jauh berbeda. Dia adalah murid bandel yang jago berkelahi dengan julukan Macan Putih Asan. Bahkan mampu mengalahkan 3 murid bandel lainnya yang ingin mengamankan wilayah kekuasaannya. Dengan taruhan siapapun yang kalah harus meninggalkan desa itu, di mana Gyong-tae baru saja pindah ke desa tersebut. Sementara itu Bambang justru menggunakan uang kembalian untuk bermain game bersama bocah SMP. Tetapi para bocil tidak terima jika harus kalah dengan anggapan Bambang telah bermain curang, sehingga para bocil itu lalu meminta paksa uang sakunya. Di tengah jalan ia berpapasan dengan mobil bermesin fogging yang dipenuhi asap, membuatnya tidak bisa melihat dengan jelas dan tak sengaja menabrak Gyong-tae yang sedang merokok di pinggir jalan. Akibat kejadian itu, Gyong-tae tak sadarkan diri dan segera dibawa ke rumah sakit. Saat dokter mengambil kartu namanya, Bambang baru menyadari jika nama mereka sangatlah mirip. 이름이 비슷하네. Akibat kejadian tersebut, beras Bambang jatuh di jalan dan meminta beras milik Jiyoung. Saat itu pula Jiyoung meminta agar melupakan masa lalu mereka. Tapi Bambang merasa jika dirinya sudah tidak cupu seperti dulu lagi dan kini telah menjadi pria yang kuat. Untuk itu tidak perlu khawatir, bahkan siap membantu jika membutuhkan kekuatannya. Berita mengenai pindahnya Macan Putih Asan telah sampai di telinga Chol Hong, salah satu murid sekolah pertanian. Dari informasi yang didapat, Macan Putih Asan akan pindah ke sekolah mereka. Menurut rumor yang didengar, Macan Putih Asan pernah bertarung melawan 17 siswa SMA teknik seorang diri. Gerakannya saat berkelahi sangat cepat seperti harimau memangsa domba, sebab itulah ia dijuluki Macan Putih Asan. Kata Asan sendiri diambil dari daerah tempat tinggalnya.
Selain itu, si macan putih Asan juga menyingkirkan 3 orang teratas di sekolah demi bisa pindah. Namun mereka tidak tahu pasti nama asli dari macan putih tersebut, di mana nama itu sangat mirip dengan si Bambang sehingga Ji-young yang mendengarnya pun merasa heran sekaligus tidak percaya. 아산 백호? Sepulang sekolah, Ji-young memanggil Bambang dengan sebutan macan putih Asan. Ia tidak percaya jika si Bambang benar-benar macan putih Asan. Setelah itu Bambang mengeluh kepada sang ayah kalau tidak siap pergi ke sekolah yang nantinya akan dibully lagi seperti di sekolah lamanya. Akhirnya sang ayah mempunyai ide dengan meminta bantuan petugas Jang agar mengantar putranya ke sekolah menggunakan mobil polisi. Dengan begitu Bambang bisa mendapat kesan sangar saat pertama kali datang. Bahkan menyuruh putranya berlagak sok jagoan dan menentang teman sekelas untuk berduel. Setidaknya akan ada 5 murid yang menerima tantangan tersebut. Bambang harus memilih yang terlemah. Meskipun nantinya kalah, paling tidak akan berada di urutan ke-6 dalam rantai makanan. Namun saat semua saran itu dilakukan justru tidak berjalan semestinya, sebab 2 murid bandel di kelas itu ketakutan saat mendengar nama Bambang. Mengira jika dia adalah macan putih Asan yang sudah digembor-gemborkan akan pindah ke sekolah mereka. 이길 수 있겠다. 손? 아무도 없을까? Namun salah satu murid cupu bernama Hosu pernah melihatnya di tempat game dan dipalak para murid SMP. Salah satu murid bandel bernama Yongho segera memperingatkan agar tidak membangunkan macan tidur. Saat jam istirahat berlangsung, Yongho dan Dajin segera memberitahu yang lain jika macan putih Asan satu kelas dengannya. Membuat Cholho dan lainnya segera mengajak Bambang ke toilet, membuat Bambang langsung ketakutan sampai-sampai bertekuk lutut. Namun Cholho sebagai pimpinan di sana justru menganggapnya bukan orang sembarangan dan menyambut kedatangannya. 시발 무도인이야 보여? 60년 전통의 부여농고에 전화 온 것을 축하한다. Akhirnya mereka mengadakan pesta penyambutan bahkan memperlakukannya dengan sangat baik. Membuat Bambang heran, namun ia tidak mau ambil pusing dan menikmati semua itu karena ini adalah momen langka dalam hidupnya. 뭐 오는 새끼들이요? Setelah itu mereka pergi ke sebuah bar untuk melanjutkan berpesta. Saat itulah Son Hwa datang bersama 2 temannya membuat Bambang jatuh cinta pada pandangan pertama, yang mana para gadis tersebut berasal dari sekolah SMK wanita dan Son Hwa adalah gadis paling cantik di sekolah tersebut. Cholho berusaha memperkenalkan Bambang yang sangat hebat dengan sebutan macan putih Asan, bahkan sudah mengalahkan 3 orang teknik di SMK pertanian, meskipun awalnya sempat bingung apakah nama aslinya adalah Byongtae atau Gyeongtae. Seketika Bambang teringat dengan orang yang ditabrak dan masuk rumah sakit tempo hari, membuatnya sadar jika macan putih Asan yang mereka maksud adalah Gyeongtae. Semua itu membuatnya semakin panik ketika Cholho mengajaknya menyerang sekolah STM dan SMA ekonomi. Dengan keyakinan mereka bisa menang sebab macan putih Asan berada di pihaknya. 홍고 새끼들, 상고 새끼들 다 작살내고! Pagi ini Bu Kim akan kembali berangkat bekerja. Ia selalu meninggalkan 2 Yakult untuk anak dan suaminya. Tapi Yakult milik Bambang justru diberikan untuk Ji-young saat sarapan bersama. Dan itu membuatnya mulai tersipu malu. Di sekolah Bambang diajak bermain sepak bola. Namun ketika di depan gawang justru tersungkur setelah disenggol Hosu. Membuat Daejin tertawa dan spontan menganggapnya macan putih palsu karena fisik yang begitu lemah. Setelah kejadian itu, Husuk segera meminta maaf. Selain itu, ia mengaku telah melihat Bambang di tempat game saat dipalak para murid SMP. Saat makan siang, Yongho memberikan makanan untuk Bambang yang dianggap sebagai macan putih Asan. Hal itu membuat Byongtae merasa tidak enak dan berniat memberitahu identitasnya. Akan tetapi, semua itu akan berpotensi menimbulkan kekerasan. Sementara itu Daejin mulai curiga dengan gerak-gerik Bambang jika dia bukanlah macan putih Asan. Akhirnya Daejin mengajak Bambang ke kamar mandi untuk diajak ngerokok. Akan tetapi Bambang tidak bisa ngerokok. Padahal rumor yang beredar macan putih Asan sangat menyukai rokok yang berlumur darah sehingga membuatnya semakin curiga.
Saat semua orang datang, Bambang berusaha memberitahu jika dirinya bukanlah macan putih Asan seperti yang mereka pikirkan. Namun Cholhong justru menganggapnya sedang merendah dan langsung menghajar Daijin yang sudah mencurigai Bambang. 눈으로 확인을 했어요. 정신을 차려요. 뭐 하는 새끼들이야 이거. 병태야. Di balik semua itu, Husuk mengetahui panggilan Bambang sebenarnya. Ternyata mereka tinggal bersebelahan dan tak sengaja mendengar panggilan tersebut saat lewat. Ia mengancam akan membongkar semua itu jika tidak bersikap baik kepadanya. Melihat kejadian itu, Daijin hendak menghampirinya, namun justru minumannya tersinggul Husuk sehingga langsung menghajarnya. Kondisi Bambang yang gugup membuat Daijin yakin jika memang bukanlah macan putih Asan, sehingga mengajaknya berduel sepulang sekolah. 청소 끝나고 한판 붙는 게 알겠냐? 씨부랄 거? 그래요 씨부랄 거. 미친겨? Pada akhirnya Bambang harus berduel di belakang sekolah. Saat itu pula Yongho dan dua murid bandel lainnya mengintip dari balik tembok. Namun tiba-tiba Husuk juga datang sehingga mereka justru mengabaikan perkelahian Bambang dengan Daijin. Setelah kejadian itu, Cholhong mengajak Bambang makan di kedai. Saat itu pula Daijin meminta maaf atas sikap kurang ajarnya. Dengan berlagak bijak, Bambang pun memberikan wewenang agar tidak menggunakan kekuatan mereka untuk menindas yang lebih lemah. Pada akhirnya Bambang memutuskan tetap merahasiakan identitasnya dan menjadi pimpinan geng tersebut sebagai macan putih Asan. 진실을 고백할 수 있는. Saat dalam perjalanan pulang, mereka melihat Sonhwa sedang bertengkar dengan kekasihnya, yaitu Jongmin, salah satu murid STM, yang mana Jongmin telah memberikan barang KW. Cholhong langsung menegur Jongmin, tapi ia justru mengeluarkan senjata andalannya, sehingga mereka menyombongkan Bambang yang merupakan macan putih Asan. Dalam keadaan tersebut, Bambang berusaha memprovokasi Jongmin agar terintimidasi, sehingga membuatnya segera pergi. 이렇게 예쁜 선아를 망신 주는 걸 우리가 직접 봤는데. 나 아직 진 거 아니야. Bambang akhirnya mengajak Sonhwa ke sebuah kedai untuk menenangkan hati dan pikiran. Mulai saat ini, ia bersedia mendengar semua keluhan Sonhwa dan akan menjadi pengawalnya. 들어가 슈. Cholhong merasa kalau anak STM tidak akan diam atas kejadian malam ini. Untuk itu, ia menyarankan agar menyerang STM terlebih dahulu. Di sebuah gang, Bambang tak sengaja melihat Jiyong sedang dihadang oleh kelompok rambut singa agar menyerahkan wilayahnya. Yongho menjelaskan kalau Jiyong dijuluki laba-laba hitam sebagai petarung terbaik SMA wanita. Selain itu, para pria tidak bisa mencampuri urusan mereka karena sudah ada janji tak terucap untuk tidak saling ikut campur. Sesampainya di rumah, Bambang mengajak Jiyong berbicara empat mata di gudang untuk membahas julukannya sebagai laba-laba hitam. Namun Jiyong terus berpura-pura tidak tahu sehingga Bambang mengancam akan memberitahu orang tuanya. Tujuan Bambang adalah menceritakan perkelahiannya dengan Daijin sebelumnya. Ia merasa tidak melakukan apapun, tapi mengapa Daijin tiba-tiba pingsan? Akhirnya Jiyong menyuruh mempraktekannya agar mengetahui sebenarnya apa yang terjadi. Namun momen itu justru membuatnya merasa nyaman. Setelah dipastikan dengan benar, Jiyong dapat menyimpulkan kalau Bambang tak sengaja melakukan pukulan siku ketika berusaha melepaskan diri, yang mana pukulan itu sangat mematikan dan bisa saja membunuh seseorang. 엘보 펀치라는 겨. Di keesokan harinya, Jongmin memohon agar Sonhwa mau balikan. Akan tetapi permintaan itu ditolak mentah-mentah, dan mulai saat ini macan putih Asan akan melindunginya. Tentu itu membuat Jongmin sangat marah dan langsung mendatangi SMK Pertanian dan menyerang murid di sana menggunakan tang. Yang mana saat ini Bambang sedang melakukan praktek di kebun, tetapi justru memakan kacang tanah itu sehingga mengalami sakit perut dan harus buang air besar di antara semak-semak. Pada akhirnya Jongmin datang ke ladang untuk mencari Bambang. Keadaan tidak menguntungkan itu membuat Bambang mengaku jika tidak tertarik dengan Sonhwa dan mempersilahkan untuk mengambilnya. 나는 여자 별로 관심도 없으니까. Penyerangan ini pun membuat Cholhong dan semua anggota geng berkumpul.
Mereka menganggap Jongmin beruntung karena tidak berhadapan dengan Bambang. Mereka menyarankan agar menyerang balik sekolah STM. Tentu saja Bambang menolak karena dirinya tidak bisa berkelahi. Cholhong merasa reputasi sekolah selama 60 tahun telah diinjak-injak. Kini tidak ada lagi gunanya hidup. Ia memilih bunuh diri dengan menggigit lidahnya sendiri, membuat Bambang tidak punya pilihan lain selain menuruti permintaan mereka untuk melakukan serangan balik. Saat ini orang yang terkuat di STM ada 3 orang. Mereka adalah Jungbae si segitiga, Jongmin si tang, dan juga Wosung si kucing sepaner. Dari ketiga orang tersebut, si segitiga adalah yang paling kuat. Setiap berkelahi pasti menggunakan segitiga siku sebagai senjatanya. Dia sangat cepat dan mampu mengalahkan lawan hanya dalam hitungan detik. Bambang hanya perlu mengalahkan si segitiga, lalu Cholhong dan yang lainnya akan menghadapi sisanya. Semua ini membuat Bambang bingung harus bagaimana. Hingga akhirnya sebuah ide muncul ketika pelajaran sejarah berlangsung, yang mana kekaisaran Jepang tidak memiliki kekuatan menghadapi lawan. Untuk merahasiakan kelemahannya, Kaisar Jepang mengumpulkan bawahannya yang kuat demi melakukan perang besar-besaran, sehingga bisa memenangkan peperangan tanpa harus berkelahi. Strategi itu pun Bambang gunakan dengan menyuruh untuk mengumpulkan semua murid di sekolah. Dengan pasukan yang ada, Bambang memimpin mereka menuju STM untuk melakukan penyerangan. Tentu semua itu membuat anak STM panik dan segera menutup gerbang. Saat itu Jongmin menagih janji Bambang yang sudah menyerahkan Sonhwa kepadanya. Namun Bambang terus menyelak ucapan tersebut. Hingga akhirnya penyerangan dimulai dengan melempar kotoran sapi dan mendobrak gerbang di sana. Saat mereka sudah melemah, barulah Bambang memberikan peringatan bahkan menentang si segitiga untuk berkelahi. Tiba-tiba petugas yang datang untuk menangkap para pelaku tawuran, membuat Bambang segera bersembunyi dan menyuruh teman-temannya untuk melarikan diri. Di sisi lain, Ji-young kembali menghajar geng rambut singa karena melakukan pemalakan. Jika kejadian ini terulang lagi, maka bola mata mereka akan dicongkel. Tak lama kemudian melihat siswa SMK Pertanian mengarak Bambang sehingga membuatnya heran. Malam harinya, Bambang dan seluruh gengnya mengadakan pesta di bar untuk merayakan kemenangan. Tentu saja Sonhwa juga ikut dalam pesta tersebut. Hingga akhirnya Bambang memamerkan keahliannya dalam menari untuk memikat hati Sonhwa. Kemampuan dance itu membuat Sonhwa sangat kagum sampai-sampai menggandeng tangan Bambang saat diantar pulang. Ia juga memberikan foto dan nomor telepon agar menghubunginya jam 6 sore. Namun siapa sangka rumah yang dituju bukanlah rumah Sonhwa. Ia hanya berpura-pura terlihat seperti anak orang kaya. Sesampainya di rumah, Ji-young memperingatkan Bambang agar tidak banyak tingkah karena banyak orang menakutkan di kota ini. Namun Bambang tidak menggubrisnya. 너 이 동네 무서운 놈들 많다. 네 꼬라지 보니까 조만간 쳐봤겠다. Keesokan harinya mereka kedatangan murid baru, dan dia adalah Gyeongtae, si macan putih Asan yang asli. 나는 정경태라고야. 아산수 왔고. Tentu itu membuat Bambang sangat terkejut, bahkan sangat ketakutan ketika bersebelahan di toilet. Namun teman-temannya justru berniat melakukan tindak kekerasan terhadap Gyeongtae, sehingga Bambang berusaha menghentikan mereka. 첫날부터 싸우고 그러는 거 아니야? 어여 들어가! Saat pulang sekolah, Bambang terus mengikuti Gyeongtae secara diam-diam. Ia penasaran dengan sikap tenang yang tidak seperti murid bandel pada umumnya, sehingga sampailah di salah satu toko roti. Ternyata ibu Gyeongtae adalah pemilik toko roti tersebut, dan Gyeongtae dengan senang hati membantu pekerjaan ibunya. Sedangkan Bambang berpura-pura menjadi pembeli dengan menanyakan roti paling murah di sana. Tapi Gyeongtae langsung menghampirinya dan berterima kasih karena sudah menolongnya dari gangguan para murid bandel. 아무튼 고마워. 응. Di sisi lain, para murid bandel dari STM masih menyimpan dendam dengan Bambang yang sudah mengeroyok mereka. Namun mereka tidak bisa melakukan hal serupa sebab banyak dari adik kelas yang enggan bergabung karena selalu menjadi korban pemalakan. Oleh sebab itu, Jungbae akan menangkap Bambang untuk balas dendam.
Sementara itu Ibu Gyeongtae memberikan kue gratis untuk Bambang dengan berharap Bambang mau membimbing Gyeongtae dan menjadi temannya. Namun saat di tengah jalan mereka bertemu Jungbae dan kedua temannya sehingga Bambang dan Gyeongtae dibawa ke tempat sepi untuk melakukan aksi balas dendam. Bahkan roti yang dibawa Bambang juga ditendang. Seketika Gyeongtae memungut roti tersebut, tetapi Jongmin justru menginjak roti tersebut dan memukul kepala Gyeongtae sehingga membuatnya sangat marah. Setelah kejadian itu, Bambang memberanikan diri untuk bertanya apakah Gyeongtae adalah macan putih asan. Akan tetapi, Gyeongtae tidak mengingat apapun setelah pingsan beberapa hari lalu. Meski begitu, ada sebagian ingatan yang masih ada, seperti cara membaca, menulis, serta ibu dan juga ayahnya yang telah meninggal. Tentu itu membuat Bambang merasa lega sehingga masih bisa terus berpura-pura menjadi macan putih asan. Di hari berikutnya, Pak Guru mengadakan kelas di luar ruangan. Ketika istirahat, Bambang duduk di samping Gyeongtae untuk meminta sebagian bekalnya. Akan tetapi, Gyeongtae tidak bisa berbagi makanan dengannya. 미안한데 내가 Saat itu pula, Daijin mengumumkan kalau setiap murid cupu harus membayar 2 won. Dengan imbalan akan dilindungi dari anak STM yang bisa saja menyerang balik di luar sekolah. Hal tersebut membuat Bambang marah karena menggunakan namanya untuk melakukan pemalakan, serta memberikan peringatan akan menghajar mereka semua jika ketahuan memalak. 니들 돈 뺏겨봤어? 한 번만 더 돈 뺏고 그러다 걸리면 뒤지는 거요. Kebetulan Hosuk yang menguping pembicaraan tersebut pun mengumpulkan para murid cupu untuk berterima kasih kepada Bambang yang sudah membela para kaum lemah. Sementara itu Pak Jang telah membuka les menari di gudang bersama Pak Pak, di mana semua pesertanya adalah para wanita. Mereka meminta agar masuk dan keluar secara tenang agar kepolisian tidak mengetahui tempat tersebut. Pagi ini Bambang kembali memberikan Yakult untuk Ji-young dengan tampil klimis. Ia kembali memperingatkan agar tidak macam-macam supaya pulang tanpa luka lebam. Selain itu, Ji-young juga menyuruh menyampaikan pesan kepada Hosuk supaya tidak mengintip di balik tembok lagi. Jika tetap mengintip, maka Ji-young akan mencongkel matanya. 한 번만 더 훔쳐보면 눈가리를 싹 뽑아버린다고. Hari itu, Bambang pergi berkencan dengan Sonhwa. Mereka bersenang-senang layaknya sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta. 자꾸 그런 식으로 사람을 쳐다보지 마라. Kencan hari ini akan ditutup dengan makan di sebuah kedai. Namun Sonhwa menolak dan justru mengajaknya makan di restoran mewah, di mana harga makanan di sana sangat mahal. Bahkan air putih biasa ditambah embel-embel premium sehingga harganya melebihi nasi padang. Demi membuat orang yang disuka merasa senang, Bambang beralasan ke toilet. Padahal ia menemui Daijin dan Sang-u untuk meminta uang. Namun mereka juga tidak mempunyai uang. Tetapi Bambang tetap menyuruh mencari tambahan 2000 won dan mengantarnya ke restoran. Pada akhirnya Daijin dan Sang-u tidak punya pilihan lain selain memalak. Kebetulan yang dipalak adalah Gyeongtae, sehingga mereka justru dihajar. 한 2,000원 정도 부족한 것 같은데 말이야. Ya, tiba-tiba Jungbae dan kedua temannya memukul kepala Gyeongtae menggunakan kayu dan menghajarnya habis-habisan. Akan tetapi itu justru membuat Gyeongtae kembali mendapat ingatannya, sehingga anak STM itu dihajar balik. Sementara itu saat ini Bambang merasa gelisah karena Daijin belum juga datang. Namun tak lama kemudian Gyeongtae datang dengan berlumur darah untuk mengantarkan uang, tanpa menyadari jika ingatannya sudah kembali. Gyeongtae memperingatkan semua orang yang dihajar malam itu agar merahasiakan identitasnya sebagai harimau putih asan yang asli. Sedangkan Bambang telah mengantar Sonhwa pulang, serta menanyakan hubungan mereka apakah sudah berpacaran. Akhirnya Sonhwa mendekatkan wajahnya dan bersiap untuk dicium sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut. Namun Bambang yang tidak mempunyai pengalaman dalam asmara pun tidak mengerti. Sonhwa menjelaskan kalau pasangan di Seoul tidak saling mengatakan untuk berpacaran, melainkan dengan berciuman. Karena Bambang sudah menyia-nyiakan kesempatan itu, maka akan diberi kesempatan lain kali. 바보야. Ketika dalam perjalanan pulang, Bambang tak sengaja melihat Ji-young dihajar pria yang tidak terima jika geng rambut singa sebelumnya dikalahkan.
Akhirnya Bambang segera menghentikan mereka dengan memuji kecantikan Jiyong serta mengaku sebagai harimau putih asan, di mana rumor harimau putih asan telah tersebar setelah menyerang STM tempo hari. Namun pujian Bambang ternyata membuat Jiyong tersipu malu, tetapi ucapan itu hanyalah kebohongan sehingga membuat Jiyong kesal dan menendangnya. 병태야. Sebelum berangkat sekolah, Bambang memberikan Yakult untuk Jiyong, serta meminta agar tidak menendangnya lagi jika sedang marah. Dan saat itu pula, Hosu sedang mengintip Jiyong dari balik tembok. Sekolah akan mengadakan program pemilihan presiden. Para murid cupu menyarankan agar Bambang mencalonkan diri. Setelah itu Bambang menghampiri Gyeongtae untuk menanyakan siapa yang sudah memukulinya kemarin. Ia akan membalas mereka dengan pukulan siku andalannya. Namun Gyeongtae justru menyuruh agar segera mengembalikan uangnya. 니는 어제 누구한테 쳐맞은겨? 내 2,000원 먼저 아플 거야. 아유. Saat berada di peternakan, Hosu terus mengeluh tentang perasaannya yang menyukai Jiyong. Bambang memperingatkan agar melupakan perasaannya jika tidak ingin mati. Tetapi Hosu justru meminta agar membantunya memberikan surat cinta kepada Jiyong. Bambang bersedia melakukannya dengan syarat Hosu mau meminjaminya uang 2.000 won. Namun sayangnya dia juga tidak mempunyai uang. Hingga akhirnya ia mengajak Bambang menghasilkan uang sepulang sekolah bersama para murid cupu lainnya. Tetapi Gyeongtae datang menegur Bambang yang bergaul dengan para pecundang, sehingga mereka marah dan berniat melawan, membuat Bambang segera menghentikan mereka serta memberitahu jika dirinya mendapat julukan harimau putih asan karena pemikiran dewasa yang berteman dengan siapapun. 내가 왜 아산 백호인지 아는겨? 가리지 않고 두루두루 사귀는 법이요. Ucapan itu pun membuat Gyeongtae tertarik untuk ikut mereka bekerja di ladang. Namun Hosu langsung memukulnya ketika hendak merokok di tempat kerja. Untungnya saat itu Bambang mengajak mereka istirahat sehingga Gyeongtae bisa menahan amarahnya. 저기 우리 경태가 담배가 땡기면 예? 애누리 없이 딱 35,000원이요? Setelah mendapat upah, Bambang langsung mengembalikan uang milik Gyeongtae dan memberitahu kalau sebenarnya ingin mengajak Sonhwa ke kedai untuk menghemat biaya, tetapi justru meminta makan di restoran. Bambang juga menceritakan keluarganya yang terlahir dari keluarga miskin. Setelah itu Bambang segera menghubungi Sonhwa untuk mengajaknya bertemu. Untuk itu Gyeongtae dipersilakan pulang lebih dulu, namun ia justru ikut menemui Sonhwa di salah satu kafe. Saat itu Gyeongtae mengaku kalau datang untuk mengawasi Sonhwa, sehingga membuatnya mulai merasa tidak nyaman. Tak hanya itu, dia juga yang akan mentraktir karena Bambang hanyalah orang miskin, serta menyinggung pekerjaan orang tuanya di depan Sonhwa dan terus menggoda berulang kali. 이렇게 먹어봐. 네 손을 씻고 주는겨? Saat mengantar Sonhwa pulang, mereka tak sengaja bertemu Jiyong, dan itu membuatnya sangat terkejut. Selain itu, Bambang memberikan hadiah dompet branded asli sebagai hadiah, dengan harapan bisa mendapat ciuman. Tetapi Sonhwa hanya menerima hadiah tersebut. 다음 기회. Sesampainya di rumah, Jiyong memperingatkan Bambang agar berhati-hati dengan Sonhwa karena dia adalah rubah gila yang sering memanfaatkan para lelaki. Sayangnya Bambang tidak mempercayainya. 니는 불렀대요. 이보로 새끼가. Di hari berikutnya, Cholhong telah menjadikan Bambang sebagai calon presiden siswa nantinya. Untuk itu semua murid diperintahkan untuk memilihnya saat pemilihan nanti. Namun di sisi lain, Gyeongtae menemui Sonhwa di depan sekolahnya hanya untuk memberikan roti kesukaannya. Sementara itu Hosu terus meminta Bambang agar memberikan surat cintanya untuk Jiyong. Awalnya Jiyong mengira surat itu adalah pemberian Bambang sehingga membuatnya senang. Tapi saat mengetahui jika surat itu berasal dari Hosu, membuatnya langsung ngamuk. Sementara itu Gyeongtae kembali menemui Sonhwa untuk meminta maaf atas sikap kurang ajarnya kemarin malam, lalu mengajaknya ke sebuah bukit. Gyeongtae memberikan perhatian dan rasa nyaman sehingga membuat Sonhwa mulai tertarik. Bahkan saat pulang ia memeluk erat Gyeongtae layaknya sepasang kekasih. Tapi di balik itu Bambang telah menunggu Sonhwa di depan rumah karena ada janji kencan, akan tetapi justru melihat Sonhwa pulang bersama Gyeongtae dan menciumnya. Akhirnya Bambang memarahi Gyeongtae dan menyombongkan diri sebagai harimau putih asan. 나 아산 백호야. Kejadian malam itu membuat Bambang pulang dengan penuh luka dan hanya bisa menangis. Keesokan harinya Bambang menyuruh Cholhong memberikan pelajaran kepada Gyeongtae karena terus mengganggunya.
Daijin dan Sang-woo mencoba memperingatkan Chol-hong agar tidak macam-macam dengan Gyeongtae. Namun Chol-hong tidak peduli, lalu mengumpulkan semua murid untuk membahas pencalonan Bambang sebagai presiden siswa. Saat itulah ia membawa Gyeongtae ke belakang sekolah untuk menghajarnya. 이 새끼가 Akhirnya Gyeongtae membawa Chol-hong ke depan para murid cupu, yang mana saat itu Bambang sedang kampanye untuk menjadi calon presiden siswa. Pada dasarnya Gyeongtae ingin merendahkan diri demi perubahan, tetapi ia merasa kecewa dengan Bambang yang telah menyuruh mereka menghajarnya padahal sudah dianggap sebagai teman sejati. Bambang melakukan semua itu karena sudah merebut Sonhwa darinya. Hal itu pun membuat Gyeongtae semakin kesal karena lebih menghargai Sonhwa daripada hidupnya sendiri. Ia juga memberitahu kalau melihat jelas wajah Bambang saat menabraknya menggunakan sepeda tempo hari, karena semua ingatannya telah kembali dan menyuruh memberitahu siapa Macan Putih Asan sebenarnya, serta mengakui dirinya hanyalah seorang pecundang. 아산 백호가 누구요? 그냥 온양의 왕찌질이 장중태요. Pada akhirnya Gyeongtae mengajak Bambang makan bersama seluruh anggotanya, dan dia yang harus membayar makanan tersebut. Karena tidak mempunyai uang, Bambang harus ngutang dengan meninggalkan kartu pelajarnya demi bisa melunasi di kemudian hari. 돈이 없어갖고 나중에 갚아도 될까요? Setelah itu mereka tak sengaja bertemu anak-anak STM. Salah satu dari mereka dihajar karena menyalakan api terlalu besar untuk Gyeongtae. Selain itu, mereka harus menyerahkan apa yang dimiliki serta membayar pajak 60.000 won setiap bulan. Gyeongtae juga akan mengadakan penarikan pajak di sekolah mereka. Setiap kelas harus membayar 5.000 won. Chol-hong merasa itu terlalu berlebihan sebab kebanyakan siswa di sekolah mereka adalah orang miskin. Tetapi itu tidak bisa menghentikan Gyeongtae. Akan ada perwakilan setiap kelas untuk mengurus pembayaran itu, dan Bambang ditugaskan mengurus kelas 3. Tak lama kemudian Sonhwa datang dengan perasaan heran mengapa wajah Bambang babak belur. Pada akhirnya Gyeongtae menyuruh Bambang menjelaskan semuanya, jika Macan Putih sebenarnya adalah Gyeongtae dan dirinya hanyalah seorang pecundang. 아산 백호 꼬멍이야! Kebohongan Bambang selama ini juga membuat Chol-hong dan lainnya sangat marah, sehingga dibawa keluar untuk dihajar. Sedangkan Gyeongtae berusaha menghibur Sonhwa yang sangat kesal dengan Bambang. 내가 필요할 때마다 걱정 마라. Pagi ini Bambang tidak memberikan Yakul kepada Ji-young seperti biasanya, membuatnya bertanya apakah tidak melupakan sesuatu, tetapi Bambang tidak mengerti ucapan tersebut. 요구르트는 왜 안 주는겨? Hari ini menjadi hari yang berat untuk Bambang jika harus datang ke sekolah. Kalau berhenti sekolah, ibunya akan marah, tapi datang ke sekolah sungguh menakutkan baginya. Bambang memilih bolos sekolah dan memandangi foto Sonhwa sambil menangis. Tidak ingin kehilangan orang yang dicintai, Bambang menemui Sonhwa untuk bertanya apakah mencintainya. Namun Sonhwa justru membuang hadiah pemberian Bambang lalu pergi begitu saja. Kekecewaan yang dirasa membuat Bambang memilih datang ke stasiun untuk kabur dari kota tersebut. Namun tak sengaja pemilik kedai ada di sana sehingga mengambil uang yang seharusnya digunakan untuk membeli tiket, serta meminta agar segera melunasi sisa hutangnya. 2,500원 갖고 나면은 33,500원 남았구만. Pada akhirnya Bambang tidak punya pilihan lain selain kembali pulang. Tetapi di tengah jalan, Jungbae dan kedua temannya menghajar Bambang. Mereka sangat kesal jika harus dikalahkan seorang pecundang yang mengaku sebagai Macan Putih Asan. Di sebuah toko, Bambang bertemu Hosu. Saat ini ia tidak tahu harus tetap sekolah atau berhenti. Tapi menurut Hosu, membiarkan hidup melakukan apa yang diinginkan tidaklah terlalu buruk, karena setiap kejadian pasti mempunyai hikmah. Tiba-tiba Ji-young datang dan menanyakan Yakul yang seharusnya untuknya. Selain itu, berita tentang Macan Putih asli mengalahkan Macan Putih palsu telah tersebar. Sebab alasan itulah Ji-young selalu menyuruh Bambang agar tidak macam-macam. 그래서 내가 경고를 했잖여. Akibat bolos sekolah kemarin, Chol-hong harus menjadi sasaran Gyeongtae. Untuk itu, ia menyuruh Bambang segera mengumpulkan 10.000 won saat istirahat. Ketika pelajaran usai, Bambang meminta teman-temannya melakukan iuran untuk membayar Macan Putih Asan. Hal itu pun membuat Yong-ho langsung menghajarnya, sebab Bambang harus menghajar mereka untuk mendapatkan uang. 그거를 하는 게 아니고 뺏으라고. Akhirnya Bambang meminta Hosu memberikan uangnya, namun Hosu menolak sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Kini Bambang terpaksa melakukan apapun demi bertahan. 야!
Setelah kejadian itu, Hosu dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, sedangkan Bambang harus dibawa ke kantor polisi atas tindak kekerasan. Kabar itu pun sampai kepada ayah dan ibunya jika Bambang sudah memukuli teman satu kelas hingga mengalami gegar otak. Keluarga korban telah mengajukan gugatan sehingga petugas Kim tidak bisa membantu. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan kekeluargaan. Akhirnya Bambang bersama ayah dan ibunya datang ke rumah sakit untuk meminta maaf. Tentu saja semua ini sangat melukai ibu Hosu. Awalnya ia berniat memasukkan Bambang ke penjara, namun Hosu menceritakan jika dirinya dan Bambang selalu menjadi korban kekerasan sehingga gugatan itu akan ditarik kembali. Selama ini Hosu mengira jika mereka sudah berteman, dan itu membuat Bambang meminta maaf dengan penuh penyesalan. Malam itu Gyeongtae mengumpulkan semua anggota dan menyuruh Bambang membawa sofa yang diduduki ke belakang sekolah. Pada akhirnya mau tidak mau Bambang harus membawanya seorang diri dan jarak menuju sekolah sangat jauh. Ji-young yang melihat kejadian itu pun berusaha membantu. Ia menyarankan agar berhenti menjadi pecundang dan melapor ke polisi atau meminta bantuan orang dewasa. Semua ini membuat Ji-young lelah dan meninggalkannya begitu saja, yang mana ia menemui Gyeongtae untuk memperingatkan bahwa bajingan seperti dia tidak akan bisa bertahan dalam pertarungan. Jika yang berada di puncak tidak mendapat rasa hormat, maka mereka akan digulingkan. Akibat kejadian semalam, mata Gyeongtae mengalami memar. Cholhong yang melihatnya pun merasa penasaran siapa yang bisa membuat luka tersebut. Tak lama kemudian Bambang datang dengan menanyakan hal serupa. Tujuan Bambang adalah mengusulkan Gyeongtae untuk mencalonkan diri sebagai presiden sekolah. Dia adalah pria jantan yang menguasai sekolah, dan satu-satunya orang yang pantas menjadi perwakilan sekolah tersebut. Masukan itu pun diterima sehingga Bambang akan mengundurkan diri dan Gyeongtae yang akan menggantikannya. Namun Pak Guru merasa keberatan jika Bambang mengundurkan diri. Akan lebih seru jika ada dua kandidat yang saling bersaing. Gyeongtae juga setuju akan hal tersebut sehingga Bambang tidak punya pilihan lain selain bertahan. Setelah itu Cholhong memberitahu Bambang jika sehari sebelum pemilihan adalah hari ulang tahun Gyeongtae. Karena ini adalah ulang tahun pertama di kota tersebut, mereka harus mengadakan pesta besar-besaran. Oleh karena itu Bambang disuruh mengumpulkan uang 100.000 won. Pada akhirnya Bambang harus mengumpulkan uang sebanyak itu dengan bekerja paruh waktu di kebun bersama Hosu dan murid cupu lainnya. Saat itulah mereka menanyakan alasan Bambang menyerahkan jabatan presiden sekolah kepada Gyeongtae. Ternyata tujuan Bambang adalah menyibukkan Gyeongtae dengan kegiatan sekolah. Jika menjadi presiden sekolah maka harus mengikuti kelas sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak akan mengusik mereka lagi. Beberapa hari berlalu mereka hanya mendapat uang 80.000 won. Untuk menambah kekurangan, salah satu dari mereka mengajak pergi ke Gongju untuk memalak anak SD. Di sana tidak akan ada yang mengenali mereka sehingga cukup berpenampilan sangar saja. Namun satu hal yang dilupakan jika mereka juga tidak mengenali siapa mangsanya, sehingga saat menjalankan rencana justru salah pilih mangsa yang mana bocah tersebut adalah atlet taekwondo. Ketika melewati sebuah pasar, tak sengaja melihat pedagang yang menjual daun perila, di mana daun tersebut sangat banyak di tempat mereka dan dianggap sebagai sampah. Akhirnya mereka segera kembali untuk memetik daun sebanyak-banyaknya dan dijual ke kota Gongju. Dengan begitu mereka bisa mendapatkan tambahan untuk mengumpulkan 100.000 won. Namun saat dalam perjalanan pulang, Bambang melihat Sonhwa di depan toko elektronik. Bambang yang masih menyukainya pun segera menyapanya. Akan tetapi Sonhwa merayu Bambang agar meminjamkan uang 20.000 won untuk tambahan membeli pemutar musik. Dan itu membuat Bambang mulai melemah. Sedangkan Ji-young melihat kelompok rambut singa kembali memalak siswi cupu, sehingga segera dihajar. Namun sesampainya di rumah, Ji-young mendapat marah dari ayahnya setelah mendapat laporan dari salah satu orang tua anggota kelompok rambut singa, hingga membuatnya diusir dari rumah. Bambang segera menyusul Ji-young untuk menenangkannya, serta membawakan selimut agar bisa tidur di gudang dengan nyaman. Bahkan Bambang akan menemaninya. Keesokan harinya, Cholhong sangat kesal karena Bambang hanya memberikan uang 80.000 won. Tapi ini adalah hari baik sehingga ia tidak ingin ada kekacauan.
Malam itu pun mereka merayakan ulang tahun Gyeongtae di sebuah kafe. Bambang datang ke acara tersebut untuk memberikan selamat. Saat itu Sonhwa juga datang sehingga Bambang menari sebagai hadiah ulang tahun Gyeongtae. Tapi tujuan utamanya adalah untuk memikat Sonhwa kembali. Tapi semua itu sia-sia. Bahkan Sonhwa memberikan hadiah pemutar musik untuk Gyeongtae, yang mana Bambang sudah memberikan sebagian uangnya untuk membeli hadiah tersebut. Bambang lalu menghampiri Sonhwa di toilet, jika dirinya ikhlas memberikan uang agar Sonhwa bisa membeli pemutar musik. Namun saat mengetahui pemutar itu untuk Gyeongtae membuatnya patah hati, dan menganggap Sonhwa sebagai orang jahat yang mengambil keuntungan dari orang yang menyukainya. Kini Bambang bertekad untuk melupakannya. 잘 살아라. Setelah itu Bambang pergi ke gudang menemui Ji-young. Namun Bambang yang terus diam membuat Ji-young mengira jika kembali dibully. Hari pemilihan presiden sekolah telah dilaksanakan. Seluruh siswa berkumpul di aula untuk menentukan pilihannya. Namun saat hasil pemilihan diumumkan, mereka mengira Gyeongtae yang menang. Tapi nyatanya justru Bambang. Akibatnya Bambang dan teman-temannya dihajar karena dianggap sudah mempermalukannya. 사람을 이렇게 망치는 씨. Luka yang serius membuat Bambang harus dirawat di rumah sakit. Salah satu pak guru menyuruh Gyeongtae meminta maaf kepada Bambang bersama walinya. Namun tidak adanya tanda penyesalan membuat Pak Jang sangat marah, bahkan menolak uang kompensasi dari ibu Gyeongtae. Setelah itu Ji-young datang untuk melihat kondisi Bambang, yang mana dia sangat mengkhawatirkan Bambang. Dan jika ingin melakukan perubahan, maka seharusnya melakukan apa yang orang lain tidak bisa lakukan. 할 수 없는 걸 해야지. 귀신 같은 새끼. Dahulu saat masih kecil, Bambang pernah berkelahi dengan teman sekelasnya yang ingin menikahi Ji-young saat dewasa nanti. Ji-young mengatakan kalau hatinya terasa sakit ketika melihat Bambang menangis. Hingga suatu hari Ji-young dan keluarganya melakukan pindahan dan itu membuat mereka saling terpisah. Saat itu Bambang berjanji akan menjadi lebih kuat. Di keesokan harinya, Hosu tak sengaja mendengar pembicaraan Daejin dan Sunggu saat di toilet. Kalau mereka mendapat tugas dari Gyeongtae untuk melaporkan ayah Bambang ke polisi karena membuka les menari secara ilegal. Akhirnya Hosu segera ke rumah sakit dan memberitahu hal tersebut kepada Bambang. Membuatnya bergegas pergi ke tempat ayahnya namun tidak ada siapa-siapa. Bambang kemudian menemui Daejin dan Sunggu untuk menghajar mereka, namun justru sebaliknya. Bambang menemui ayahnya di penjara, mengapa tidak melarikan diri? Setelah itu, ia merokok di belakang seorang diri. Tak lama kemudian, sang ibu datang untuk meminta maaf belum bisa menjadi ibu yang baik. Meski seakan kehidupannya kacau, namun sang ibu bersyukur telah dikaruniai putra yang baik dan lemah lembut. Karena pada dasarnya tidak ada waktu untuk mengeluh jika kita melihat apa yang kita miliki tanpa membandingkan dengan orang lain. 이라고 착하고 순한 아들 놈 속을 엄내가 못나서 미안해. Setelah itu Bambang akhirnya meminta Ji-young untuk mengajarinya cara berkelahi. Kebetulan saat ini Bambang mendapat izin tidak masuk sekolah selama 20 hari, sehingga Ji-young akan menggunakan kesempatan itu untuk melatihnya. Pertama-tama Bambang diminta melakukan latihan fisik. Agar lebih efektif, Ji-young membawanya ke pabrik arang untuk bekerja di sana demi memperkuat fisiknya. Di sana Bambang harus memindahkan potongan kayu ke tungku pembakaran. Naasnya ia tidak bisa berhenti begitu saja karena Ji-young sudah mengambil upahnya selama bekerja di sana. 아니 아까 그 여학생이 한 달치 월급에 40만 원, 한 달치 월급. Kondisi yang begitu berat, Bambang berniat melarikan diri. Tapi ia teringat ucapan ibunya yang merasa sangat beruntung mempunyai putra baik hati dan lemah lembut. Sehingga Bambang merasa tidak akan pernah bisa balas dendam jika melarikan diri. Kini tekad Bambang telah bulat dan akan memutuskan bekerja lebih keras. Hingga suatu malam Ji-young datang berkunjung dan memberitahu bahwa Bambang telah memiliki mata petarung. Semua ini membuat Bambang penasaran apakah dulu Ji-young juga bekerja di pabrik arang demi bisa berkelahi. Namun nyatanya ia hanya sering melihat film bela diri. Termasuk ucapannya tentang mata petarung adalah salah satu dialog Jackie Chan. Ia juga mengembalikan upah milik Bambang.
Setelah bekerja di pabrik arang, kini Ji-young akan melatih Bambang dalam teknik pukulan dan tendangan. Ia harus menyerang musuh terlebih dahulu. Lalu Bambang kudu mengakhiri pertarungan sebelum lawan mulai melihatnya lagi. Intinya, kalahkan musuh dengan cepat. Di keesokan harinya, Bambang kembali masuk sekolah. Sung-ho langsung memukul kepala Bambang dari belakang, tapi kali ini sama sekali tidak terintimidasi dan justru memandanginya dengan tatapan tajam. Bahkan saat bekalnya hendak dicuri, Bambang langsung meludahi makanannya sehingga tidak diambil. Sepulang sekolah, Ji-young kembali melatih Bambang cara meninju. Dengan kemampuannya yang belum seberapa, Bambang dilarang melawan siapapun sebelum benar-benar siap. Di hari berikutnya, Gyeongtae menyuruh Bambang membawa Ji-young ke hadapannya. Gyeongtae menggunakan para siswa cupu sebagai sandera sehingga Bambang tidak punya pilihan lain selain menuruti perintah tersebut. Akhirnya Bambang datang ke sekolah Ji-young bersama Hosu. Dengan berat hati ia memberitahu kalau Gyeongtae ingin bertemu dengannya malam ini. Jika Ji-young tidak datang, maka Bambang dan murid cupu lainnya akan diusik. Namun Bambang berharap jika Ji-young tidak datang karena sangat mengkhawatirkannya. Malam harinya Bambang dan Hosu memberitahu Gyeongtae kalau Ji-young tidak mau datang. Ketika mereka hendak dihajar, tiba-tiba Ji-young datang, sehingga mereka semua harus keluar kecuali Ji-young. Saat menunggu di luar, tiba-tiba Sonhwa datang, sehingga diminta tidak masuk karena saat ini Gyeongtae sedang bertarung dengan seseorang. Akhirnya Sonhwa pergi dengan perasaan sedih, membuat Bambang segera mengejarnya untuk menanyakan mengapa menangis. Namun Sonhwa justru menyuruh Bambang tidak usah ikut campur urusannya. Pada dasarnya Bambang sudah tidak peduli dengan apa yang dialami Sonhwa, tetapi hatinya hancur ketika melihatnya menangis. Sementara itu Hosu mendengar pembicaraan mereka jika Ji-young telah memukul Gyeongtae hingga lebam karena mempermainkan Bambang. Sebab alasan itulah Gyeongtae ingin bertemu Ji-young untuk balas dendam. Akhirnya Hosu memberitahu fakta tersebut kepada Bambang. Namun ketika menanyakan keberadaan Gyeongtae kepada Yongho, ia justru mengoloknya. Saat ini Gyeongtae telah menghajar Ji-young di sebuah gang. Tak lama kemudian Bambang dan Hosu datang. Ia memohon agar melepaskan Ji-young dan bersedia menggantikannya. Saat itu pula Sonhwa juga datang. Entah apa yang dibisikkan, yang pasti Sonhwa meminta maaf dan akhirnya mereka saling berciuman. Lalu Gyeongtae menyuruh mereka pergi. Kekalahan yang dialami Ji-young membuatnya tidak terima. Andai saja dirinya seorang laki-laki pasti bisa mengimbangi Gyeongtae. Hal itu pun membuat Bambang ingin dilatih secara khusus dan akan mengalahkan Gyeongtae beserta seluruh anak buahnya. 내일부터 네가 나온 뒤 쪽집게 가해를 해주는겨. Namun yang menjadi masalah jika Bambang mengalahkan satu bajingan, maka akan memberitahu semua temannya sehingga sangat mustahil melawan mereka secara bersamaan. Tanpa sengaja kebersamaan mereka diketahui Hosu sehingga membuatnya cemburu. Bambang berusaha menjelaskan kesalahpahaman tersebut dan menghiburnya. Saat itulah Bambang melihat salah satu pemain Smackdown yang menggunakan topeng. Membuatnya mempunyai ide untuk menggunakan topeng demi mengalahkan satu persatu para bajingan tanpa diketahui identitasnya. Untuk membuat topeng naga, Ji-young harus mengukur kepala Bambang dan itu membuatnya berdebar. Keesokan harinya Bambang menghampiri Yongho dan Sung-ho. Bambang sengaja melempar makanan ke wajah Jongmin dan memprovokasi Yongho sehingga mereka berkelahi. Dengan begitu mereka bisa menganalisa gerakannya. Yongho adalah orang yang mengandalkan kecepatan. Ji-young menyuruh melawannya di gang sempit sehingga gerakannya sangat terbatas. Lalu Bambang harus menutup ruang dan menyerang kakinya. Setelah menerima 5 kali tendangan, dia akan kehilangan mobilitas. Jika melakukan tendangan dengan benar, itu bisa mematahkan kakinya. Untuk itu Bambang harus melatih tendangannya sepanjang malam. Di malam berikutnya, Bambang menghadang Yongho di sebuah gang menggunakan topeng barunya. Namun Yongho justru menganggapnya sebagai topeng katak. Hingga akhirnya Bambang berhasil memojokkannya dan semua strategi berjalan dengan semestinya. Namun setelah itu Bambang merasa sedih sebab kaki Yongho telah patah. Ia sangat tahu betul bagaimana sakit yang dirasa. Tentu itu membuat Ji-young kesal karena selama ini melatihnya bukan untuk melihat penyesalan.
Mereka para bajingan jahat memang seharusnya dihajar agar merasa jerah. Keesokan harinya Dae-jin memberitahu Gyeong-tae dan yang lainnya jika Yong-ho telah dibawa ke rumah sakit karena diserang pria bertopeng hingga kakinya patah. Sementara itu Ji-young telah menganalisa kemampuan Dae-jin yang merupakan seorang pegulat kuat dari segala sisi. Ji-young menyuruh Bambang menghadapinya dengan memanfaatkan mobilitasnya dalam menari. Sebisa mungkin jangan sampai tertangkap. Jika Dae-jin berhasil menangkapnya, maka tamat sudah riwayat Bambang. Malam harinya Bambang mendatangi sasana tempat Dae-jin berlatih. Namun kali ini topengnya dianggap seperti kadal berumbai. Menyadari tujuan pria bertopeng tersebut, Dae-jin langsung menyerangnya. Akan tetapi Bambang sudah melumuri tubuhnya dengan minyak wijen sehingga tidak bisa ditangkap. Hingga akhirnya Dae-jin mengoleskan tangannya dengan debu, membuatnya berhasil menangkap Bambang dan sempat merobek topengnya. Di rumah sakit, Dae-jin menceritakan kepada teman-temannya jika penyerangnya adalah naga biru. Ia tidak sempat melihat wajahnya, tapi yang jelas mengalami memar di mata kiri. Akhirnya mereka akan mencari di antara murid SMK Pertanian yang mengalami memar di mata kiri. Namun siapa sangka sangat banyak siswa dengan memar di mata kiri. Rupanya semalam Ji-young telah memukul setiap siswa cupu di mata kirinya, sehingga para berandalan tidak bisa menemukan siapa orang yang mengincar mereka. Berita mengenai kemunculan sosok misterius yang menghajar para murid bandel telah tersebar. Hal itu pun membuat para murid cupu merasa senang karena muncul pahlawan yang melawan kekerasan. Saat di sela pelajaran berlangsung, salah satu murid bandel mengalami sakit perut. Bambang pun mengikutinya ke toilet dan langsung menyerangnya. Kejadian itu pun membuat Gyeong-tae mulai kesal dan menyuruh memeriksa setiap tas siswa. Dengan begitu, mereka bisa menemukan topengnya dan menemukan pelaku sebenarnya. Hal itu pun membuat Bambang mulai panik. Tapi siapa sangka topengnya telah menghilang. Dan itu justru membuatnya semakin panik. 콩자만 싸갖고 댕기는 게. Hal itu pun disampaikan kepada Ji-young kalau seseorang telah mencuri topengnya. Oleh karena itu, Bambang akan menggunakan kaos bergambar topeng untuk menutupi wajahnya. Kini tinggal 3 orang yang harus Bambang kalahkan. Namun ketiga orang tersebut sangat kuat. Sampai-sampai Ji-young menyarankan agar cukup sampai di sini. Akan tetapi Bambang tidak akan menyerah sebelum mendapatkan Gyeong-tae. 이 핵심을 끝장내는 게 원래의 목표요. Sang-u telah bekerja di sebuah bar, yang mana pemiliknya adalah seorang gangster. Saat ini ia disuruh membersihkan tempat tersebut sebelum pulang. Namun tiba-tiba Bambang datang dengan topeng barunya membuat Sang-u ketakutan. Nama naga biru kini telah menjadi sosok menakutkan. Kunci pertarungan kali ini adalah intimidasi. Tanpa sengaja Bambang menjatuhkan gelas kristal, membuat Sang-u sangat ketakutan karena pemilik toko akan membunuhnya jika gelas tersebut pecah. Seketika Bambang teringat ucapan Ji-young kalau Sang-u sangat takut dengan bosnya yang sering melakukan kekerasan. Akhirnya Bambang memanfaatkan ketakutan tersebut dengan memecahkan semua gelas dan juga miras. 얘한테 맞는 것은 진짜 하나도 안 무서운데. Kini yang tersisa tinggal 2 orang yang harus dikalahkan. Mereka adalah Byung-tae dan juga Chol-hong. Ji-young kembali mengingatkan agar berhenti sebelum kenapa-kenapa. Namun Bambang tetap akan membalas semuanya sebelum mendapat Gyeong-tae. Tiba-tiba Hosu datang dengan memakai topeng naga biru. Ternyata Hosu telah melihat Bambang saat lari dari toilet tempo hari dan mendengar rencana Gyeong-tae, sehingga mengambil topeng milik Bambang di dalam tasnya. Hosu membujuk Bambang agar tetap melanjutkan misinya, karena dia adalah satu-satunya murid cupu yang pernah mencapai puncak. Selain itu, Hosu juga memberitahu rahasia besar tentang Chol-hong yang merupakan bajingan paling lemah. Ketika masih sekolah dasar, Chol-hong sering dipukuli oleh 3 penguasa SMK Pertanian. Ketiga orang tersebut melarang siapapun memukuli Chol-hong selain dirinya, sehingga tidak ada yang berani menyentuhnya. Dengan cara itulah Chol-hong mulai menjadi bagian dari ketiga penguasa tersebut. Seiring berjalannya waktu, Chol-hong akhirnya berhasil mencapai puncak. Saat ini Gyeong-tae dan Chol-hong mengunjungi para bawahannya di rumah sakit. Semua ini membuatnya sangat kesal dengan pria bertopeng. Setelah itu, Gyeong-tae melakukan pertemuan dengan Sonhwa di sebuah kafe. Ia menanyakan alasan Sonhwa menyukainya.
Ternyata Sonhwa menyukai Gyeongtae karena pria kuat di daerah itu, sehingga tidak akan ada lagi pria yang menggodanya. Tak lama kemudian Cholhong datang di sana. Gyeongtae menyuruhnya kembali ke sekolah untuk mengambil kotak makanan miliknya yang tertinggal. Saat itulah Bambang bertopeng muncul dan menghajar Cholhong hingga menangis ketakutan. Malam harinya, Husuk mengumpulkan para murid cupu untuk memberitahu kalau pria bertopeng melawan para berandal adalah Bambang. Tentu mereka tidak percaya, namun setelah berhasil meyakinkan, Husuk menyusun rencana untuk mengalahkan Gyeongtae dengan membuatnya mabuk berat dan menggunakan kamuflase untuk mengalahkannya. Keesokan harinya, Bambang membujuk Gyeongtae agar mau menggantikannya sebagai presiden sekolah. 열심히 할게요. Setelah itu Gyeongtae diajak para murid cupu untuk merayakan atas jabatan barunya. Mereka terus membujuknya minum soju agar merasa mabuk. Lalu ketika dalam perjalanan pulang muncullah pria bertopeng. Gyeongtae mampu mengalahkannya dengan mudah, yang mana pria itu adalah Cholhong. Saat itulah rencana kamuflase dimulai dengan kemunculan 6 naga biru. Mereka memainkan tipu daya agar tidak mengetahui naga biru yang asli. Saat itulah naga yang lain muncul yang akhirnya membuat Gyeongtae melarikan diri, di mana naga baru tersebut adalah Jiyong. Hal itu pun membuat Bambang marah karena takut kenapa-kenapa, yang mana Jiyong juga sangat mengkhawatirkan Bambang, membuat mereka saling meminta maaf sambil berpelukan. 네 하나라도 잘 지켰으면 좋겠다. Setelah kejadian itu, Gyeongtae tidak pernah datang ke sekolah, sehingga banyak yang mengira telah melarikan diri. Sementara itu, ayah Bambang juga telah dibebaskan dari penjara setelah membuat surat perjanjian tidak akan mengadakan les menari lagi. Dengan berat hati, Pak Jang juga harus membuang semua kaset menari miliknya dan berjanji akan mencari pekerjaan yang lebih baik. Di sisi lain, Gyeongtae menghajar Cholhong demi bisa mengetahui siapakah naga biru sebenarnya. Di malam harinya, tiba-tiba Husuk datang untuk memberitahu kedatangan Gyeongtae, yang mana saat ini para murid cupu telah dihajar dan Jiyong berusaha melawan seorang diri. Pada akhirnya Bambang datang dengan memakai topeng naga biru, dan perkelahian di antara mereka tidak bisa dihindari. Karena terlalu sering dipukuli membuat Bambang merasa pukulan ini bukan apa-apa. Hingga akhirnya ia berhasil mengalahkan Gyeongtae dan berniat mematahkan tangannya. Ternyata semua itu sudah cukup membuat Gyeongtae ketakutan. Namun tahukah bagaimana ketakutan yang ia rasakan? Rasa takut yang dialami para korban bully untuk datang ke sekolah, rasa sakit karena sering dipukuli hingga membuatnya ingin mati. Semenjak saat itu, sekolah kini mulai tenang dan semua siswa bisa saling berteman tanpa ada perbedaan. Dan Bambang telah dianggap seperti pahlawan. Apapun yang terjadi, orang kuat tidak boleh menindas orang lemah. Jika itu terjadi lagi, maka Bambang akan maju paling depan untuk menghentikannya. Dan akhirnya, film selesai. Sebagian orang menganggap pertengkaran di masa remaja adalah hal yang wajar, tapi pemikiran itu tidak berlaku untuk para korban. Mereka yang selalu ditindas, mereka yang selalu menjadi korban akan merasa dunia ini sangat kejam. Untuk para pemuda di dunia, hentikan perasaan ingin menjadi dominan dan dianggap keren, karena tidak ada yang lebih baik dan menguntungkan daripada berteman. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.